Tim peneliti Klaster Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia, UI, melakukan kajian program makan bergizi gratis, MBG. Penelitian tersebut dipimpin oleh Profesor Ventini Nugroho beranggotakan Anissa, Anna Sakreti Nawangsari, Arif Wibowo, dan Sinta Tris Irawati. Dari hasil penelitian, Profesor Ventini memaparkan BMG berdampak pada perekonomian bagi tenaga kerja dan relawan. Menurut Guru Besar FISIP UI itu, relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, mengalami kenaikan penghasilan yang signifikan. Kata Ventini, Kamis, 5 Maret 2026. Terkait dengan hasil riset kajian MBG ini mungkin yang sedikit diresume itu apa sih hasilnya seperti itu? Ya, Di atas ini, Pak. ya, hasilnya pertama, kita kan memang ini kan dilakukan oleh klaster kami ini kan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan ya. Jadi kita memang lebih fokus pada terhadap kemiskinan ekonomi gitu. Nah, jadi untuk peningkatan pendapatan keluarga memang terlihat gitu untuk ada semacam misalnya dari relawan SPPG itu mereka meningkat tuh penghasilannya. Tadi kan mereka nggak punya pekerjaan atau jadi menganggur ya, atau pekerjaan serabutan. Sekarang mereka senang tuh dari wawancara mereka senang bisa ada penghasilan sekarang, penghasilan tetap tiap hari itu sekitar 125 ribu gitu ya. Sedangkan SPPG memang ada yang SPPG ini menarik. Ya, tadinya mereka memang dapat gajinya itu sekitar 7 juta di pekerjaan yang dulu. Nah, yang sekarang ini memang dapat 5 jutaan, 5 juta antara 5 juta 500 gitu ya. Tetapi ternyata di pekerjaan yang sekarang ini kalau dihitung itu seimbang sama yang dulu gitu. Ya, karena apa? Mereka kerjaan sekarang di SPPG tidak perlu transport. Yang dulu kan perlu transport mahal. Yang sekarang ini dapat konsumsi juga. Yang dulu mesti keluar duit untuk konsumsi. Dan yang terpenting mereka sekarang dijanjikan bisa ASN nih gitu. Jadi mereka merasa lebih stabil lah gitu ya. Nah, ya. Kemudian juga untuk pengeluaran ya tadi di keluarga-keluarga itu, terutama keluarga rentan dan keluarga miskin, rentan miskin dan miskin, itu mereka senangnya karena mereka nggak perlu mengeluarkan uang untuk makan anak-anaknya gitu. Ya jadi kan udah disediakan melalui MBG gitu ya. Itu jadi pada penurunan pengeluaran. Demikian juga yang beberapa orang itu kayak SPPG mereka juga ada penurunan pengeluaran, nggak perlu keluar transport untuk dalam bekerja gitu ya. Kemudian UMKM juga ada peningkatan antara ada sekitar 1 juta, ada yang 2 juta, peningkatan 2 juta, ada yang itu tergantung dari mereka berperan sebagai distributor atau sebagai produsen gitu ya. Jadi itu penghasilan itu peningkatnya ada yang per order, ada yang per bulan gitu. Jadi itu bisa lebih besar juga kalau per bulan gitu. Nah, tetapi intinya adalah bahwa UMKM ini sebenarnya berpotensi untuk terlibat lebih besar sehingga dapat penghasilan akan lebih besar lagi gitu. Tetapi saat sekarang memang mereka mengatakan SPPG juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya berharap dari UMKM. Jadi kebutuhan mereka tidak bisa sepenuhnya dipenuhi oleh UMKM gitu kan memang kebutuhannya besar ya SPPG itu kan gitu. Nah, dari UMKM ini tidak bisa sepenuhnya karena UMKM bilang mereka kurang modal gitu kan misalnya gitu. Nah, jadi memang karena itu kami merekomendasikan ke depan ini karena memang UMBG ini kan ingin menggeliatkan, mengembangkan ekonomi lokal kan. Jadi termasuk UMKM lokal gitu kan. Nah, jadi ke depan itu karena itu kami merekomendasikan supaya ada pembinaan bagi UMKM ini. Jadi selain pemberian modal, juga pelatihan ya, bagaimana manajerialnya, bagaimana mensuplai produk yang berkualitas, dan juga termasuk penting sekali sebetulnya mentalitas entrepreneurship. Karena sebagai entrepreneur tuh, sebagai usaha kan nggak mudah ya. Jadi itu perlu juga dikembangkan, dilatih untuk pengembangan mentalitas entrepreneurship-nya. Nah, semoga dengan demikian UMKM ke depan bisa berperan lebih besar dan lebih besar lagi penghasilannya, peningkatan penghasilannya, dan berkembangnya UMKM ini penting sekali karena mereka akan menyerap tenaga kerja juga gitu kan. Akan bertambah, makin dia berkembang, makin banyak tenaga kerja lokal yang bisa terserap. Itu sih kira-kira. Kalau untuk peningkatannya berapa persen sih Prof? Peningkatan pendapatan dari yang semula mungkin tenaga kerja berapa persen terserap dengan adanya MBG dan SPPG ini? Ya, nah jadi kami ini kan penelitiannya kualitatif ya, ini kan penelitian awal ya. Jadi memang kami tidak bisa menghitung secara angka karena bukan kuantitatif gitu. Nah, tetapi dengan kualitatif ini memberikan data yang cukup mendalam gitu. Jadi misalnya contohnya ya, kayak kan kalau kuantitatif mungkin kayak SPPG ya atau relawan ada peningkatan penghasilan
Tapi kan cuma dasyat. Tapi kalau kita dengan kualitatif, kita bisa melidiki lebih dalam nih, bagaimana sampai kok bisa terjadi peningkatan penghasilan nih pada relawan, kenapa gitu. Itu dengan penelitian kami nih bisa tergali gitu ya. Tapi paling tidak dengan data kami juga tahu sih ada peningkatan penghasilan gitu. Nah, tentang persentase itu kan harus dengan responden yang sejumlah besar ya, bisa dibuat persentasenya. Nah, ini yang mungkin salah satu keterbatasan penelitian kualitatif gitu. Kalau kita melakukan persentase malah itu akan melanggar prinsip metodologinya, karena kualitatif memang tidak bisa dipersentasekan gitu. Mungkin Mas Arief atau Mbak Anis atau Mbak Ana ingin menambahkan dalam hal ini, silakan. Perspektif bisnis gitu ya yang dikedepankan ini bagaimana, kemudian bagaimana optimalisasi UMKM lokal gitu ya dalam menjadi supplier dari SPBG yang kita teliti gitu Prof. Mungkin bisa silakan untuk menjawab, dibantu Mas Arief dan Mbak Anis. Mas Karlin, iya maaf ya, tadi tidak kedengaran namanya. Makasih banyak pertanyaannya ya. Pertanyaan juga akan lebih maksimal gitu ya. Nah kemudian yang kedua tentang pengawasan. Lupa subscribe ya.